dia dan teman saya lainnya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini kelompok kami membahas tentang bisnis dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada definisi tentang definisi Islam. Bisnis syariah itu merupakan sesuatu yang berkaitan dengan jual beli. Jual belinya itu sesuai dengan hukum syariah. Jadi, bisnis syariah itu adalah sebuah usaha kegiatan yang menciptakan suatu produk jasa untuk dijual dan menghasilkan keuntungan sesuai dengan ketetapan Allah. Jadi sesuai dengan ketetapan syariat. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dalam berbisnis Islam. Bisnis Islam diajarkan Islam untuk diterapkan dalam dunia bisnis agar memperoleh keberkahan dalam usahanya. Keberkahan usaha yakni mendapat keberkahan di dunia maupun di akhirat, yang berupa nilai-nilai karena bisnis dilakukan dengan kejujurannya. Maka dari itu, tujuan dalam berbisnis dalam Islam itu tidak selalu mencari keuntungan, tetapi juga mendapatkan manfaat dari penjualannya. Mengambil profit dengan cara yang baik tiada lain kecuali demi terlindungi semua umat Islam, semua umat manusia, sebagaimana tujuan luhur syariat Islam, yakni maqasid asy-syariah, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, mengangkat kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan iman atau agama, hidup, akal, keturunan, dan harta. Apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan profit dalam bisnis terlarang. Ada 10 macam bisnis larangan dalam mengambil profit yang dalam berbisnis. Yang pertama yaitu dilarang mengambil profit dari bisnis barang dan jasa yang diharamkan dan membahayakan seperti minum-minuman keras, narkoba, jasa kemaksiatan, perjudian, dan lain-lain. Yang kedua, dilarang mengambil profit dengan cara al-khilafah, penipuan, seperti contoh khianat, bai tanajusi, al-taghrir, dan tadlis al-aib. Al-khianat, di mana penjual mengatakan bahwa ia beli barang dagang dengan harga 10.000, namun sebenarnya adalah 6.000. Bai tanajusi, yakni penipuan dilakukan dengan cara penjual menyuruh seseorang untuk melakukan penawaran secara proaktif terhadap barang dagangannya dengan harga yang tinggi. Al-taghrir, yakni penipuan penjualan terhadap calon pembeli baik secara ucapan maupun perbuatan. Tadlis al-aib, yakni penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya padahal sudah diketahuinya. Ketiga, dilarang mengambil profit dengan jalan mencegah orang sebelum berangkat ke pasar, atau talaki rukban, yaitu perbuatan pedagang suatu pasar yang sengaja mencegat pedagang dari luar kota sebelum sampai di pasar dengan tujuan membeli dengan harga murah. Yang keempat, dilarang mengambil profit dengan cara menimbun atau memonopoli. Kelima, dilarang mengambil profit dengan cara melakukan penyamaran harga barang. Dalam terminologi fikih, ruban sering diartikan tidak terwujudnya keseimbangan antara objek akad barang dan harganya. Yang keenam, dilarang mengambil profit dengan cara fa'inajasi, yaitu penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Yang ketujuh, dilarang mengambil profit dengan cara caron menurut bahasa berarti al-khatar, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya dalam akad. Yang kedelapan, dilarang mengambil profit dengan cara baitaban fifayah adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian.
mengenai akad mana yang harus digunakan. Yang ke-9, dilarang mengambil profit dengan cara melakukan bisnis dalam kondisi madharat yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Yang ke-10, dilarang mengambil profit dengan cara riba. Secara etimologis, kata ar-riba bermakna zada wa nama, yang berarti bertambah dan tumbuh. Itulah dari penjelasan dari pengambilan profit dalam bisnis pedagang. Kesimpulannya yaitu kita dapat menyimpulkan bahwasanya berbisnis tentunya mempunyai ketentuan dalam mengelolanya, apalagi dalam berbisnis Islam. Tentu saja semua dalam bisnis Islam itu dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam, seperti contoh dikaitkan dengan Al-Quran, dikaitkan dengan Al-Hadis. Nah itulah. Terus untuk mengambilan profit, untuk mengambilkan suatu keuntungan itu tidak berlebihan. Berlebihan diartikan sebagai riba. Itu sendiri kita sebagai umat Islam harus bisa mengetahui bagaimana cara mengelola bisnis yang baik menurut ajaran agama Islam. Semua bisnis akan lebih baik ketika kita melandaskan suatu bisnisnya dengan hukum-hukum syariah Islamiyah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.